Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan sektor publik, khususnya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sektor publik itu sangat berbeda dengan sektor swasta, di mana perbedaan fundamentalnya terletak sektor publik itu tidak memiliki motif untuk mencari laba. Nah, sekarang bagaimana sektor publik itu melakukan proses perencanaannya? Apakah sama dengan sektor swasta yang memiliki motif mencari laba? Kita lihat. Dari definisi, perencanaan itu diharuskan dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dilaksanakan. Karena berencana itu pasti untuk masa yang akan datang. Jadi, tujuan apa yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang? Dan berencana itu harus dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan terus-menerus untuk memilih beberapa jalan alternatif dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka, jika kita lihat, ada 3 elemen perencanaan yang sangat fundamental. Yang pertama, perencanaan itu berhubungan dengan masa depan. Perencanaan itu berarti memilih. Dan perencanaan itu berarti mengalokasikan sumber daya yang kita miliki. Maka dari itu, perencanaan memiliki fungsi untuk menentukan arah apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Arahnya akan terlihat apabila kita berencana. Yang kedua, akan meminimalisir yang namanya ketidakpastian. Dalam mencapai suatu tujuan, pasti akan menemui berbagai tantangan dan hambatan. Namun, dengan adanya perencanaan yang lebih baik, lebih matang, maka halangan dan rintangan itu yang menyebabkan ketidakpastian akan sedikit diminimalisir. Yang ketiga, perencanaan bisa mengalokasikan sumber daya yang kita miliki. Maka, sebetulnya perencanaan itu berangkat dari mana? Perencanaan itu berangkat dari masalah. Mengapa dari masalah? Karena dalam menetapkan tujuan, pasti kita memiliki suatu masalah. Seperti contoh, saat ini mahasiswa memiliki masalah untuk lulus mata kuliahnya. Maka, mahasiswa tersebut harus memiliki tujuan agar bisa lulus mata kuliah tersebut. Masalahnya apa? Dicari. Dalam hal mencari masalah ini, ada berbagai macam metode. Salah satunya metode analisa SWOT yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, berencana juga itu berarti harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai lulus mata kuliah tadi. Nah, agar bisa lulus mata kuliah, maka mahasiswa harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan apa? Keputusan mengikuti kuliahnya, keputusan untuk mencari ilmunya dari buku, dari teman, dari internet, dan mengambil keputusan untuk mengikuti ujian agar bisa lulus. Untuk itu, para mahasiswa harus bisa melihat sumber daya yang dia punya. Sumber daya yang dia punya apa? Mahasiswa memiliki akal dan pikiran. Mahasiswa juga sudah dibekali uang pendidikan maupun uang jajan dari orang tuanya, atau bisa jadi mahasiswa tersebut sudah bisa mencari uang sendiri. Itu sumber daya yang dimiliki oleh
siswa. Dan yang terakhir, bahwa berencana itu merupakan tahapan proses yang lebih baik diberikan batasan waktunya. Kalau mahasiswa ingin lulus kuliah, mata kuliah tertentu, misalnya dalam 1 semester, maka batasan waktunya 1 semester itu, semester ganjil atau misalnya semester genap. Kalau tidak ditentukan batasan waktunya, nanti akan lalai. Bisa jadi yang penting lulus. Kalau yang penting lulus, berarti bisa di semester sekarang atau di semester depan mengulang lagi. Karena tidak ada batasan waktu. Maka perencanaan yang baik itu, apapun jenisnya, harus mencantumkan batasan waktu untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Nah, di sektor publik, perencanaan itu harus memiliki pengendalian agar bisa tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, proses pengendalian yang ada di organisasi publik itu terdiri dari perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Oke, yang dimaksud dengan perumusan strategi itu apa? Perumusan strategi, kata Pak Mardiasmo, itu proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan, serta strategi organisasi. Atau biasa dikenal di pemerintah itu dalam membuat dokumen perencanaan, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah. Biasanya skala kota, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Nah, menurut Fred R. David, perumusan strategi itu kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, untuk menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Menarik, kita memiliki dua sisi definisi dari satu pakar sektor publik, yang satu pakar sektor swasta. Nah, pada implementasinya di sektor publik juga dalam menentukan visi, misi, tujuan sasaran, apalagi sampai rencana operasional, itu diawali dengan apa masalahnya. Nah, apa masalahnya itu bisa diketahui oleh analisa SWOT yang isinya kekuatan, kelemahan untuk internal organisasi seperti Fred R. David bilang, dan peluang atau ancaman untuk eksternal organisasi. Nah, ini merupakan model proses manajemen strategis yang dituangkan oleh Fred R. David. Dari mulai membuat pernyataan visi misi hingga harus dievaluasi tuh strateginya agar tujuan bisa tercapai. Nah, konsep FOMOSA dalam perumusan strategi terdiri dari visi. Apa itu visi? Kita sering mengungkapkan visi ini ketika kita masih kanak-kanak sebetulnya. Pada saat kita di taman kanak-kanak sering ditanya, apa cita-cita kalian? Cita-cita kalian ingin menjadi tentara, ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur. Nah, itu merupakan visi diri kita sebetulnya di masa yang akan datang. Walaupun tanpa berpikir panjang pada saat kecil. Nah, ketika kita sudah beranjak dewasa, maka visi tersebut bisa bergeser. Karena visi tersebut merupakan cita-cita masa depan yang ada di dalam benak kita. Kalau di organisasi berarti cita-cita yang ada dalam benak pendiri yang mewakili seluruh anggota organisasi. Nah, visi pemerintah pasti berbeda antara pemerintah satu dengan pemerintah lainnya. Nah, untuk menjabarkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan misi. Misi harus selaras dengan visi, namun lebih spesifik. Ketika kita memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, maka misinya berarti
kita harus misalnya mengambil jurusan IPA pada saat sekolah menengah atas. Setelah itu, kita pada saat SMPTN mengambil jurusan fakultas kedokteran. Iya dong, untuk menjadi dokter ya harus mengambil mata kuliah di fakultas kedokteran. Nggak mungkin mengambil mata kuliah di fakultas ekonomi. Nah, objektif, tujuan penjabaran dari misi yang lebih berfokus terhadap suatu pencapaian yang akan diraih dengan mengedepankan aspek SMART. Ini lebih spesifik lagi, lebih measurable lagi, dan harus bisa dicapai, realistis, dan ada waktunya. Jadi misalnya tadi, misinya itu mengambil kuliah di fakultas kedokteran. Nah, kalau mengambil mata kuliah di fakultas kedokteran, maka tujuannya, misalnya tujuannya lulus semester 1 di fakultas kedokteran dengan IPK 3,5. Nah, lebih spesifik lagi dan lebih terukur lagi. Maka dari itu, untuk lulus dengan IPK 3,5 di semester 1, strateginya gimana? Strateginya yaitu misalnya belajar 1 hari 1 jam sebelum sholat subuh, 1 jam setelah sholat isya. Itu kan bisa strategi. Atau misalnya berkumpul dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama untuk lulus tepat waktu. Nah, akhirnya dari visi, misi, tujuan, dan strategi tersebut, maka dibuatlah rencana operasionalnya untuk diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Nah, untuk misalnya tadi belajar 1 jam sebelum subuh dan belajar 1 jam setelah isya, maka kegiatan yang dilaksanakan apa? Program yang akan dilaksanakan itu bagaimana? Harus jelas outputnya, karena rencana operasional itu sudah mencapai level output, level keluaran yang paling rinci. Contohnya, meminjam buku di perpustakaan. Maka output dari kegiatan tersebut yaitu buku. Kalau di organisasi, misalnya, dari mulai visi pemerintah itu mensejahterakan masyarakat, misinya untuk mensejahterakan masyarakat berarti meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli di masyarakat, tujuannya gimana? Tujuan untuk meningkatkan daya beli, membuka lapangan pekerjaan, memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar. Nah, strateginya gimana? Strateginya untuk membuka lapangan pekerjaan berarti pemerintah harus bisa menggandeng perusahaan untuk menjadi jembatan antara calon pekerja dengan pihak yang menyediakan kerja. Rencana operasionalnya apa? Karena kan perusahaan inginnya tenaga kerja itu yang sudah siap pakai, yang kompeten. Sedangkan calon pencari kerja misalnya ini baru lulus kuliah, belum memiliki bekal. Maka pemerintah mengadakan pelatihan, misalnya kegiatannya, pelatihan tenaga kerja. Output dari pelatihan itu ya berapa tenaga kerja yang dapat dilatih, misalnya yang dapat dilatih 50 orang. Nah, itu yang paling sangat sederhana, yang rinci, dari mulai visi sampai rencana operasional. Nah, model perumusan strategi itu dimulai dari menginisiasi dan menyetujui proses perencanaan strategis, mengidentifikasi mandat organisasi, mengklarifikasi misi dan nilai organisasi, menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi, ya, yang analisis SWOT tadi, mengidentifikasi isu strategi. Jadi, isu strategis bisa diidentifikasi setelah adanya hasil dari analisa SWOT salah satunya. Setelah diidentifikasi, strategi itu dirumuskan
untuk mengolah isu, karena tidak semua itu bisa dijadikan isu strategis. Bisa jadi itu masalahnya yang sangat sederhana, atau bisa jadi masalah bagian kecil dari masalah yang besar. Lalu ditelaah, diadopsi menjadi rencana strategis, hingga akhirnya kita bisa menetapkan visi organisasi. Setelah ada visi, maka keluarlah misi, tujuan, strategi, rencana aksi untuk proses implementasi. Setelah diimplementasikan, maka dinilai kembali nih. Kira-kira strategi yang sudah kita lakukan itu benar nggak? Strategi yang sudah kita lakukan itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan tidak? Nah, maka salah satu metode penentuan strategi yaitu analisa SWOT. Metode dari kekuatan. Kekuatan itu sumber daya atau keterampilan ataupun keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang diyakini oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Ini definisi dari sektor swasta. Secara sederhananya, kekuatan itu apa yang kita miliki, yang organisasi itu miliki, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, atau dimiliki oleh organisasi lainnya tapi kita lebih unggul. Nah, kalau kelemahan itu ya kebalikannya, keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh kita atau organisasi dari sumber daya yang kita punya, dari keterampilan yang kita punya, dari kapabilitas yang ada, yang kemungkinan besar akan menghambat kinerja kita atau kinerja organisasi. Jadi keterbatasan itu bisa berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan, manajemen, dan keterampilan dalam memasarkan apabila swasta. Kalau misalnya di pemerintah, keterampilan dalam melayani masyarakat, ya itu kelemahan. Dan kekuatan maupun kelemahan itu bagian dari internal. Ingat, bagian dari internal kita ataupun bagian dari internal organisasi. Nah, kalau bagian eksternalnya itu ada peluang. Peluang itu apa? Situasi yang paling penting sebetulnya, yang menguntungkan. Misalnya, kita ini kelemahannya pendiam, kurang supel. Tapi peluangnya, kita memiliki lingkungan yang terdiri dari mayoritas orang-orang yang sangat supel. Orang-orang yang sangat mudah bekerja sama. Nah, maka udah tahu kita lemah, kita penyendiri, ya kita harus bergabung agar kita bisa mendapatkan energi positif untuk lebih supel lagi, kan gitu. Kalau di pemerintahan, peluang juga bisa berupa perubahan teknologi atau peraturan pemerintah. Yang sekarang yang lagi rame nih, Omnibus Law. Apakah itu menjadi peluang bagi pemerintah atau justru itu merupakan, apakah Omnibus Law itu peluang bagi perusahaan atau justru ancaman bagi perusahaan? Nah, apa itu ancaman? Ancaman itu situasi yang tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya Omnibus Law tadi tidak menguntungkan bagi perusahaan, itu merupakan suatu ancaman. Kalau Omnibus Law itu merupakan peluang bagi perusahaan, terutama di Undang-Undang Cipta Kerja, ya bisa jadi itu dikatakan peluang. Nah, nanti ketika kita sudah tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang yang ada apa, ancaman yang ada apa, maka dibikinlah strategi ketika kekuatan ketemu peluang, ketika kekuatan ketemu ancaman, ketika kelemahan ketemu peluang, ketika kelemahan ketemu ancaman. Intinya membandingkan antara faktor internal ketemu faktor eksternal, sehingga akhirnya kita dapat merumuskan, ya, merumuskan apa saja sebetulnya yang menjadi isu-isu yang ada dalam diri kita, dalam organisasi kita. Nah, selanjutnya perencanaan strategi. Tadi kan perumusan strategi. Apa sih perencanaan strategi?
Perencanaan strategi, kata Pak Mardiasmo, itu proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Nah, perbedaan mendasarnya apa sih antara perumusan dengan perencanaan? Yaitu ketika proses menentukan bagaimana implementasi strategi tersebut. Perbedaannya di sana. Kalau perumusan strategi secara sederhananya itu lebih makro. Kalau perencanaan strategi lebih mikro, lebih kecilan, lebih implementatif. Jadi, kita harus bisa membedakan apa itu rencana strategik, apa itu rencana operasional. Kalau rencana strategik itu memuat antara lain visi, misi, dan strategi arah kebijakan. Kalau operasional memuat program dan rencana tindakan. Kalian bisa mencari contoh dari rencana strategi di pemerintah. Di pemerintah pusat ada yang namanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah pusat. Ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang pusat. Kalau daerah tinggal diganti pusatnya menjadi daerah. Kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana di pemerintah yang merupakan sektor publik paling besar ya, karena pemerintah itu bagian terbesar dari sektor publik. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggarannya. Nah, di pemerintah dalam melakukan proses perencanaan itu melalui cara-cara pendekatan yang berbagai macam. Yang pertama, pendekatan politik. Yang kedua, teknokratik. Ketiga, partisipatif. Yang keempat, kelima, ini biasanya bisa digabung top down maupun bottom up. Apa itu sebetulnya proses politik dalam pendekatan perencanaan di pemerintah? Contohnya, pemerintah baik pusat maupun daerah itu pasti akan dikepalai. Pusat oleh presiden, daerah oleh kepala daerah. Pertanyaannya sederhana. Presiden dan kepala daerah itu dipilih oleh siapa? Saat ini kan secara langsung oleh rakyat. Berarti merepresentasikan apa yang rakyat inginkan. Maka dari itu biasanya sebelum calon presiden maupun calon kepala daerah itu terpilih, mereka akan mengkampanyekan apa saja yang menjadi cita-cita mereka, visi mereka apa. Sehingga akhirnya bisa memiliki chemistry dengan calon pemilihnya. Nah, maka dari itu proses perencanaan sudah dimulai dari mulai kampanye. Jadi apa yang ingin calon presiden lakukan, apa yang ingin calon kepala daerah lakukan, untuk kapan? Untuk masa yang akan datang, bukan untuk masa yang lalu. Berarti itu sudah masuk proses perencanaan. Yang kedua, proses teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsi melakukan perencanaan. Kalau di pemerintah ada yang namanya, pemerintah pusat itu Bappenas, pemerintah daerah itu Bapeda, Badan Perencanaan. Ya. Nah, karena tadi baik pusat maupun daerah dikepalai oleh orang yang ditunjuk atas proses pemilihan secara politik, maka secara kelembagaan di pemerintah sudah memiliki lembaganya, lembaga perencana yang membantu kepala daerah maupun kepala negara untuk bisa menjabarkan yang sudah dikampanyekan oleh mereka ke dalam dokumen perencanaan. Karena kan pemerintah ini umurnya sudah lama. Kalian bisa lihat kapan Indonesia berdiri, kapan Indonesia merdeka, kapan kota Bandung sudah dinyatakan resmi menjadi kota Bandung, kapan Provinsi Jakarta sudah dinyatakan resmi menjadi Provinsi Jakarta. Prosesnya sudah lama. Beda halnya dengan presiden ataupun kepala daerah yang dipilihnya 5 tahun sekali. Nah, maka akan ada yang namanya sinkronisasi antara apa yang sudah dikampanyekan dengan dokumen perencanaan yang sudah ada. Nanti diramu pendapat teknokratik seperti apa,
dan apa yang sudah dijanjikan itu seperti apa, jadilah nanti dokumen perencanaan. Yang ketiga, proses partisipatif. Kalau kalian di masyarakat pernah mendapat undangan dari RT, dari RW, atau bahkan dari kelurahan maupun kecamatan untuk diajak berdiskusi hal yang paling sederhana, bagaimana misalnya, bagaimana kebersihan di lingkungan kalian, apa ada sumbang ide, apa ada keluhan. Nah, di situ kalian bisa mengungkapkan, sepertinya di daerah kami sampah itu berserakan di mana-mana, tidak jelas siapa yang mengambilnya. Maka kami usulkan lebih baik dijadwal, misalnya setiap hari Selasa dan hari Jumat, sehingga sampah itu bisa teratur. Yang kedua, usul dari kami, bagaimana apabila di depan rumah kami disediakan pemilahan tong sampah untuk organik dan anorganik, tapi itu harus disosialisasikan dulu ke semuanya. Nah, itu kan usulan. Usulan itu nanti akan naik ke lembaga perencana. Dari mulai perwakilan RT, perwakilan RW, perwakilan kelurahan, kecamatan. Kalau di daerah nanti ada skala kota, kalau di nasional nanti nasional. Istilahnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Nah, yang terakhir, keempat dan kelima, proses bottom up dan top down, itu merupakan perencanaan yang alurnya kalau misalnya top down, ketika pimpinan sudah memiliki rencana. Rencana itu yang nanti diimplementasikan A sampai ke bawah A. Kalau misalnya bottom up, yang tadi contohnya partisipatif, ketika dari lini yang paling bawah, dari rakyat, dari masyarakat, menyampaikan aspirasinya A sampai ke pimpinan yang tertinggi, presiden maupun kepala daerah A. Seperti itu proses pendekatan perencanaan di pemerintah. Jadi, ruang lingkup perencanaan dibuktikan oleh dokumen itu bisa dibagi dua. Di pusat atau nasional, itu ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian atau lembaga, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja kementerian atau lembaga. Di daerah, ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Nah, tahapan perencanaannya dari mulai penyusunan rencana, penetapan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja. Jadi clear, secara implementasi dan teori itu sama. Tadi proses perumusan strategik sampai implementasi, sampai perencanaan strategik itu harus dibuktikan dari mulai visi misi hingga evaluasi atas strategi yang dilakukan. Di pemerintah pun melakukan seperti itu. Menyusun, menetapkan, adanya pengendalian atau monitoring evaluasi, terakhir dievaluasi kinerjanya. Kinerja tahunan, kinerja 5 tahun, dievaluasi. Bahkan sekarang modelnya mungkin sudah bulanan. Sudah lebih maju lagi. Nah, ini bisa kita lihat integrasi perencanaan pembangunan dengan penganggaran di daerah. Contohnya, rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, itu dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah. Gitu. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah. Oke, di sini ada gap. Apa sebetulnya rencana strategis, apa sebetulnya rencana pembangunan jangka menengah? Jadi begini, pemerintah itu terdiri dari satuan kerja pelaksana. Kalau di pusat, satuan kerja pelaksananya oleh kementerian. Presiden dibantu oleh
Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan lain-lain. Di daerah, kepala daerah dibantu oleh Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, ada Badan Perencanaan Pembangunan, ada Badan Keuangan, ada Kantor Kesatuan Bangsa. Nah, itu merupakan satuan-satuan kerja yang membantu. Banyak sekali yang membantu. Maka harus dibedakan rencana skala daerah, rencana skala nasional dengan rencana satuan teknis kerja. Satuan teknis kerja itu yang mendukung rencana daerah maupun rencana nasional. Karena kita contohnya daerah, kita implementasi di daerah. Contoh, di rencana pembangunan jangka menengah daerah ini memuat visi misi kepala daerah. Misalnya, visi dari kepala daerah itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ya tadi contohnya misinya berarti harus bisa dibuka lapangan pekerjaan, harus ditingkatkan daya beli di masyarakat. Nah, untuk dibuka lapangan pekerjaan, ditingkatkan daya beli di masyarakat, maka kepala daerah harus dibantu oleh dinas mana? Dinas Tenaga Kerja misalnya, dan Dinas Koperasi. Nah, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi itu membuat rencana strategis yang merupakan bagian daripada rencana pembangunan jangka menengah. Jadi di rencana pembangunan jangka menengah itu ada membuka lapangan pekerjaan, ada meningkatkan daya beli, sedangkan di rencana strategis itu dijabarkan. Membuka lapangan pekerjaan itu dijabarkan di rencana strategisnya Dinas Tenaga Kerja. Rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah sama-sama umurnya 5 tahun karena menengah sifatnya. Untuk membuka lapangan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja, maka tujuannya apa? Bagaimana tujuannya? Bagaimana cara mencapai tujuannya? Bagaimana mengukurnya? Nah, di Dinas Koperasi juga untuk meningkatkan daya beli, misalnya Dinas Koperasi UMKM, perindustrian perdagangan, bagaimana nih untuk meningkatkan daya beli? Dituangkan di dokumen rencana strategis. Nah, dari dokumen rencana strategis Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja dituangkan lagi kepada rencana tahunan, rencana kerja perangkat daerahnya. Kalau di kota atau kabupaten dituangkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Jadi ini apa yang akan dilakukan selama 5 tahun oleh kota atau kabupaten. Nah, ini yang dilakukan oleh kota kabupaten selama 1 tahun. Ini yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi selama 5 tahun. Dan ini yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi selama 1 tahun. Harus ada korelasinya. Yang membedakan apa? Di sini ada visi misi. Di sini tidak perlu ada visi misi. Langsung kepada tujuan. Karena visi misinya itu pasti selaras dan harus selaras dengan visi misi kepala daerah. Gitu. Nah, dari dokumen rencana kerja tahunan itu menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara. Gitu. Jadi ingat, di sini, keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah yang ada di RPJMD ini ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja rencana yang ada di perangkat daerah. Jadi kalau kepala daerah ingin mensejahterakan, visinya mensejahterakan masyarakat, misinya ingin membuka lapangan pekerjaan, misinya ingin meningkatkan daya beli masyarakatnya, maka ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja, contohnya tadi, dan di Dinas Koperasi UMKM dalam mendukung pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya beli di masyarakat. Gitu.
Nah, nanti ini merupakan dokumen perencanaan. Yang namanya rencana itu merupakan mimpi yang ingin dicapai. Nah, untuk mimpi yang ingin dicapai itu kan membutuhkan sumber daya. Salah satunya sumber daya keuangan. Modal yang kita miliki dituangkan dalam kebijakan umum, anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara. Jadi untuk mendukung anggaran untuk mendukung pembukaan lapangan pekerjaan dan untuk mendukung peningkatan daya beli di masyarakat itu berapa? Dituangkanlah di sini. Ini ada proses politik kesepakatan, nota kesepahaman antara kepala daerah dengan DPRD. Yang dimaksud dengan kesepahaman itu apa yang diajukan oleh kepala daerah itu harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi wakil rakyat. Karena kan nggak mungkin semua masyarakat menyetujui apa yang diajukan oleh kepala daerah. Karena proses sebelum kampanye dan setelah kampanye berbeda. Kalau sebelum kampanye mungkin kepala daerah bisa mendatangi satu persatu. Tapi setelah kampanye, setelah jadi, ya kita mengikuti proses administrasi. Administrasinya apa? Bahwa DPRD itu dipilih oleh masyarakat juga, berarti merepresentasikan. Jadi apa yang diajukan, maka disetujui atau tidak. Gitu. Ketika disetujui, maka jadilah itu rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, rancangan itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari rencana kerja anggaran, dokumen rencana kerja anggaran yang disusun oleh perangkat daerah. Jadi, secara teknisnya gini, ini kan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan kan masih mimpi nih. Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja masih memiliki mimpi nih. Contoh, Dinas Tenaga Kerja membuka lapangan pekerjaan. Mimpinya. Nah, implementasinya butuh anggarannya berapa sih untuk membuka lapangan pekerjaan? Contoh, membuatlah kegiatan pelatihan tenaga kerja untuk 1.000 orang. Nah, untuk 1.000 orang tenaga kerja, maka dibutuhkan apa aja kira-kira? Yang pertama harus ada tempatnya dulu dong. Nah, tempatnya ada atau tidak? Misalnya, memiliki gedung sendiri, ya berarti tidak usah sewa. Kalau sudah ada tempatnya, apa saja yang dibutuhkan? Berarti harus ada konsumsinya. Ya, makan minumnya. Setelah ada makan minumnya, harus ada apa lagi? Harus ada alat tulisnya. Alat tulisnya. Alat tulisnya untuk peserta sudah ada, apalagi? Berarti harus ada narasumbernya. Narasumbernya harus dibiayai. Nah, sudah ada narasumbernya, ada bahan materinya. Bahan materinya bisa digandakan. Nah, itu kan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya. Nah, aktivitas yang menimbulkan biaya dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran. Nah, rencana kerja anggaran ini yang akan menjadi dasar dalam menyusun APBD. Nah, anggaran pendapatan belanja daerah di sini terdiri dari dokumen-dokumen rencana kerja anggaran dari semua perangkat daerah, dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dikumpulkan dalam rancangan, ya, dalam rancangan. Dan ingat, rancangan ini tidak boleh keluar dari koridor kebijakan umum anggarannya, dalam koridor plafon prioritas anggarannya. Jadi sebetulnya di plafon prioritas anggaran ini sudah ada plafon prioritas anggaran sementara Dinas Tenaga Kerja, plafon prioritas anggaran sementara Dinas Koperasi sudah ada. Nah, ketika rancangan ini sudah disusun, diajukan lagi ke DPRD untuk disetujui menjadi APBD gitu. Nah, ketika sudah jadi APBD, ya, ketika sudah APBD dan dievaluasi, apabila misalnya kota kabupaten dievaluasi oleh provinsi, kalau provinsi dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, maka
itu menjadi dasar pelaksanaan dari perangkat daerah untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Bedanya apa? Ini huruf R dan D. Di sini dokumen anggarannya baru rencana, belum sah. Kalau di sini sudah sah menjadi dokumen. Ketika sudah menjadi dokumen, maka bisa dibelanjakan. Yang tadi diinginkan. Tadi diinginkannya pelatihan. Pelatihannya berarti udah bisa dimulai. Bisa beli alat tulisnya, sudah bisa memesan konsumsinya, sudah bisa menghubungi narasumbernya, bisa membuat surat undangannya, kapan yang akan dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya harus bisa dinikmati manfaat dari kegiatan yang dilakukan dinas tersebut oleh masyarakat maupun dunia usaha. Karena seyogyanya tujuan utama pemerintah itu mensejahterakan masyarakat. Ini mungkin alurnya yang bisa menjelaskan dari mulai rencana jangka panjang nasional yang isinya strategi kebijakan program menjadi dasar dari rencana jangka panjang provinsi, dasar juga jadi rencana jangka panjang daerah. Di sini skalanya ini 20 tahun ya, jangka panjang. Nah, 20 tahun maka dituangkan ke dalam rencana jangka panjang menengah sesuai dengan kepala daerah yang terpilih. Jadi isi visi ini biasanya itu sesuai dengan janji-janji yang sudah dilakukan oleh kepala daerah pada saat kampanye. Nah, dituangkan ke dalam dokumen. Dan tentunya bisa jadi bahasa di janji-janji itu lebih dibakukan atau lebih dituangkan dengan baik dan dengan mudah dinilai, dengan mudah diukur dalam dokumen perencanaan, dibantu oleh para teknokratik di lembaga perencanaan daerah di Bapeda gitu. Jadi bisa jadi misalnya bahasa kampanyenya bahwa menggratiskan biaya sekolah masyarakat itu dituangkan lebih terukur lagi dalam dokumen perencanaan. Definisi menggratiskan itu apa? Nah, definisi menggratiskan itu misalnya dalam misinya itu membuat mempermudah akses pendidikan. Nah, seperti itu. Mempermudah akses pendidikan, indikatornya apa? Nah, strateginya untuk itu bagaimana, arah kebijakannya bagaimana, maka di dokumen RPJMD itu biasanya memuat program semua perangkat daerah, program kewilayahan, program lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan yang merupakan program lintas perangkat daerah. Jadi dikumpulkan nih semuanya, apa yang menjadi keinginan kepala daerah dan apa yang sudah disusun oleh lembaga perencanaan, dalam hal ini Bapeda, menjadi dokumen perencanaan jangka menengah. Nantinya akan menjadi dasar perangkat daerah menyusun rencana strategis yang isinya tujuan, strategi kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilakukan selama 5 tahun. Nah, dokumen 5 tahun ini menjadi dasar dari dokumen tahunan. Kalau di skala daerah turunnya ke RKPD, kalau di perangkat daerah turunnya ke rencana kerja atau renja yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Itu merupakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Ya, ini penjabaran yang tadi mungkin ya. Jadi ingat, di Renstra SKPD itu visi dan misi mengikuti kepala daerah ya. Jadi visi dan misinya sudah ada di sini. Sudah ada di dokumen RPJMD. Nah, maka di perangkat daerah apa yang dituangkan itu bersifat indikatif. Kenapa indikatif? Karena baru di dokumen perencanaan, tidak pasti. Misalnya di sini ada program yang tadi, program untuk rehabilitasi sosial misalnya.
di dinas sosial. Nah, program rehabilitasi sosial itu udah ada angka anggarannya, tapi pagu anggarannya itu masih berupa pagu indikatif, bukan pagu mutlak, karena nanti masih ada proses perencanaannya. Nah, di program rehabilitasi sosial ini, misalnya ada kegiatan memberikan bantuan sosial kepada yang rentan sosial. Nah, kegiatan itu juga merupakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari dinas sosial. Dan harus bisa dicapai ya. Tidak boleh diawang-awang, dicapai dan bersifat tidak kaku. Maksudnya harus ada penilaiannya atas kegiatan tersebut, outputnya itu apa, dan bisa diukur. Nah, kalau di dokumen tahunan, pemerintah daerah, tadi kan dokumennya 5 tahun ya, RPJMD dan Renstra. Sekarang dokumennya tahunan, yang merupakan implementasi dari dokumen 5 tahun. Itu pemerintah daerah menyusun penjabaran dari dokumen 5 tahun itu. Tujuannya apa? Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, apa yang dimuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kewajiban daerah, rencana kerja terukur, dan pendanaannya. Karena dalam dokumen 5 tahun itu setiap tahunnya prioritas daerah pasti akan berbeda. Misalnya tahun ini prioritasnya di infrastruktur, tahun kedua ada di ekonomi, tahun ketiga ada di sosial, tahun keempat kembali misalnya kepada sektor pendidikan, tahun ketiga di kesehatan. Nah, itu masing-masing berbeda. Gitu. Nah, rencana tahunan ini berfungsi untuk menjamin operasionalnya antara keterpaduan, fleksibilitas dari suatu perencanaan. Nah, RKPD juga berfungsi melakukan penyesuaian RPJMD dengan perubahan kondisi dan kemampuan dana daerah. Jadi pada saat kita nyusun dokumen 5 tahun, kita memiliki proyeksi pendanaan selama 5 tahun ke depan. Contoh tahun ini ternyata kita mengalami musibah. Bukan Indonesia saja, tapi dunia mengalami musibah pandemi virus corona. Maka kemampuan dananya pun menjadi terbatas. Kalau kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, maka harus ada penyesuaian di rencana kerja tahunannya. Prioritas yang awalnya misalnya tahun ini prioritasnya terhadap infrastruktur digeser kepada kesehatan. Jadi tidak kaku, harus bisa fleksibel gitu. Karena kondisi force major pada saat itu. Tapi ingat, ketika di dokumen perencanaan sudah dirubah misalnya prioritasnya dari tadinya infrastruktur kepada kesehatan, maka anggarannya pun dokumen anggarannya mengikuti. Jangan hanya mengubah dokumen anggarannya, tapi dokumen perencanaannya tidak diubah. Gitu. Nah, dalam menyusun, pelajari visi misi yang ada di dokumen 5 tahun. Lakukan evaluasi ya dengan analisa SWOT. Jadi analisa SWOT itu biasanya digunakan pemerintah dalam penyusunan RPJMD atau penyusunan rencana strategis. Namun tidak juga haram untuk dilakukan dalam menyusun RKPD. Tidak masalah karena ini kan analisa SWOT ini berfungsi untuk mengetahui masalah apa yang sebetulnya kita alami. Masalah yang organisasi tersebut alami itu apa gitu. Nah, berdasarkan hasil rumusan, kebijakan dan program, maka bisa ditentukan program dan kegiatan prioritas apa yang harus dilakukan. Makanya tidak aneh nih, di pemerintah sekarang di tahun 2021 prioritasnya itu terhadap 3. Apa saja? Aspek kesehatan, ya, aspek jaringan pengamanan sosial, dan aspek pemulihan ekonomi. Gitu, karena terkait virus
corona gitu. Nah, apa sih yang menjadi keterkaitan antara RKPD dan Renja di perangkat daerah? RKPD merupakan jabaran lebih konkret dan lebih operasional, dan Renja merupakan jabaran lebih konkret dan operasional dari Renstra. Nah, maka dari itu sinkronisasi antara program kegiatan dalam RKPD dan Renja dilakukan melalui media forum yang dilakukan setiap tahun oleh perangkat daerah, namanya Forum Perangkat Daerah atau Forum SKPD gitu. Nah, RKPD dan Renja itu memuat yang tadi sudah disebutkan ya, kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan Renja itu pasti isinya program dan kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh perangkat daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat tentunya. Nah, dari RKPD itu menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran. Apa itu? KUA, bukan kantor urusan agama ya di sini. Kebijakan umum anggaran merupakan dokumen untuk memilih program dan kegiatan dalam RKPD sesuai dengan kewenangan atau urusan daerah bersangkutan. KUA juga sangat penting dalam otonomi daerah sekarang ya, karena KUA itu bisa menggambarkan kebijakan dari daerah tersebut dalam melaksanakan anggarannya. Nah, program dan kegiatan dapat dibiayai oleh APBD sesuai dengan kewenangan dan urusan daerah bersangkutan. Misalnya di Bandung, kota Bandung tidak ada urusan kelautan, ya tidak perlu ada di kebijakan umum tentang kelautan. Beda halnya kalau di Kabupaten Pangandaran. Nah, urusan kelautan itu penting, urusan perikanan itu penting. Maka harus ada dalam kebijakan umum anggarannya. Sekarang implementasi hubungan RKPD dengan KUA, contohnya di sini prioritas pembangunannya peningkatan kualitas SDM. Maka program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA-nya program pendidikan anak usia dini. Nah, indikator itu apa? Indikator itu cara untuk menilai keberhasilan dari program. Maka disebut indikator program. Kalau indikator kegiatan, maka cara untuk menilai tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Nah, cara untuk menilai keberhasilannya dari program pendidikan usia dini ini, rasio anak usia dini yang bersekolah dengan jumlah anak usia dini 1:3. Jadi, misalnya dikatakanlah Kota Bandung, Angkadami misalnya ya, bahwa rasio anak yang bersekolahnya itu, jumlah anak yang bersekolah di PAUD itu ada 500. Sedangkan total jumlah anak yang berusia dininya itu 1.500. Maka rasionya 500 dibanding 1.500, 1:3. Berarti tercapai gitu. Berhasil program ini. Nah, siapa yang melaksanakan? Dinas Pendidikan. Pagunya berapa untuk melaksanakan program ini? 858 juta. Ini sifatnya masih indikatif karena masih dokumen perencanaan. Semakin sana bisa jadi semakin rendah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang ada dituangkan dalam dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja daerah gitu. Nah, apa sih kebijakan umum anggaran itu? Kebijakan umum anggaran itu memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanjanya, sumbernya dari mana, penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Dan program kebijakan umum anggaran itu harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan. Jadi, apa yang dituangkan dalam dokumen anggaran ini tidak semerta harus keluar dari koridor perencanaan, justru harus selaras dengan dokumen perencanaan. Makanya selaras. Adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Nah, asumsi yang melandasi perkembangan ekonomi makro atau perubahan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah kebijakan umum anggaran, maka disusunlah prioritas dan plafon anggaran sementara.
Apa itu PPAS? PPAS itu program prioritas dan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah. Karena di PPAS ini sudah ada anggarannya, misalnya tadi untuk dinas tenaga kerja anggarannya sekian miliar, 2 miliar. Nah, itu batasannya, anggarannya sebesar itu. Nanti pada saat APBD disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah. Makanya pagunya masih indikatif. Dan program yang ada di PPAS ini akan menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja anggaran yang dilakukan setiap tahunnya. Dan plafon anggaran ini disepakati bersifat sementara karena ada S-nya ya, bukan PPAS. Dan ditindaklanjuti dengan perkada menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap nantinya. Nah, ini gambaran penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara dari pemerintah daerah ketika TAPD itu menyusun RKPD menjadi rancangan KUA PPAS. Di sini udah ranah anggaran, di sini dokumennya perencanaan, di sini sudah dokumen penganggaran. Nah, disampaikan kepada kepala daerah untuk ditandatangani, untuk diajukan kepada DPRD untuk disetujui, dibahas dulu oleh badan anggaran di DPRD. Setelah dibahas, disetujui, maka disepakati dokumen KUA dan PPAS. Gitu. Nah, sebagai implementasi dari materi ini, kalian bisa melihat studi kasus yang ada di Desa Cingalir. Berikut ini disajikan kondisi objektif Desa Cingalir. Kepadatan penduduk di desa tersebut lebih padat dibanding desa lainnya, ceritanya, dengan geografi yang dikelilingi oleh pegunungan. Maka banyak masyarakat di sana lebih memilih untuk bertani, berkebun, atau berternak. Namun, dengan kepadatan penduduk ini menimbulkan banyak permasalahan, dari mulai pendidikan, kesehatan, dan masalah lainnya. Nah, di sini masalah yang pertama di masalah pendidikan. Data yang menunjukkan angka harapan sekolah penduduk desa ini hanya sampai SD. Bayangkan. Di samping karena faktor fasilitas SMP yang belum banyak, terdapat juga masalah kurangnya motivasi penduduk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena mereka lebih memilih untuk melibatkan anak-anak untuk bekerja membantu orang tuanya dalam hal berkebun atau berternak sapi. Nah, kalian nih sebagai ahli perencana, coba sikapi, susunlah dokumen perencanaan dari sisi teknokratik untuk solusi atas permasalahan. Ini udah ketemu nih, isu strategisnya udah ketemu. Bagaimana kita menyusun perencanaannya untuk mencapai tujuan ketika si pendidikan desa di desa ini bisa lebih baik lagi. Itu yang harus kalian lakukan. Baik, materi perencanaan di sektor publik saya kira sudah cukup. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.